alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna alladzina amanu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Mukhtaram Syaihi wa Syaihuna, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, mata Allah fituli hayatih, segenap keluarga besar, adinda para santri yang insya Allah satu ketika Allah melantik kalian menjadi ulama dan mujahid. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah akan menghentikan, Allah tidak akan pernah berhenti mengirim utusan-utusan mujahid-mujahid, sejumlah pejuang-pejuang yang akan membawa lentera cahaya, hidayah dan taufik sekalipun di tengah wilayah daerah yang penuh kegelapan. Ada baiknya pada malam hari ini saya awali dengan sebuah doa yang tidak mampu saya ucapkan dengan lisan, tetapi bergemuruh jauh di dalam hati sanubari. Semoga Ananda Wafa dan Ananda Haji Yasin Allah berkati menjadi pasangan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Adik-adik belum ngantuk? Toh acan tunduh? Saya yang sudah tunduh. Hadirin sekalian, dewasa ini bangsa kita dilanda berbagai macam, dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya bersambung. Dalam sejarah peradaban Republik Indonesia, terjadinya bencana terbesar ketika tahun 1813 Krakatau meletus. Hampir 62.000 jiwa melayang. Baru kemudian disusul peristiwa-peristiwa yang menurut kacamata ahli analisa alam tidak sebesar peristiwa Krakatau meletus, tetapi kemudian pada pasca masuk abad ke-21, di mana manusia sudah masuk pada era milenium, manusia sudah masuk dari konvensional menjadi digital, dari pemikiran konservatif menjadi pemikiran modern, dari soal-soal yang remeh-temeh diurus menjadi elektronika. Allah memberikan adab, Allah kembali mengingatkan bangsa ini dengan peristiwa di Aceh. Kalau dulu Krakatau hanya menelan korban 62.000 jiwa, begitu Aceh diguncang oleh tsunami, lebih dari 200 jiwa melayang di tanah Rencong Aceh. Tidak perlu ditepuk tangan, karena ini cerita musibah. Hebatnya, derajat manusia bukan yang hidup saja sudah turun, derajat orang mati pun turun di Aceh. Dulu kalau orang meninggal, badannya disebut jenazah, paling rendah disebut mayat. Di Aceh dari mayat turun derajatnya menjadi bangkai, dikuburkan melalui alat berat dalam satu gundukan tanah. Ini bukti derajat orang mati saja sudah turun di Republik ini. Belum selesai kering air mata di tanah Rencong Darussalam Aceh, Allah kembali mengingatkan bangsa ini dengan peristiwa Gunung Merapi di Yogyakarta hampir saja meletus. Untung ada roso-roso Mbah Merijan. Saya sempat bertanya kepada sahabat di Bantul,
lawang Mbak Mrijani sopo kok menjadi sebuah selebriti, menjadi tokoh panutan, menjadi tokoh sentral terjadinya gempa meletus yang tidak terjadi di Yogyakarta. Saya jawab kepada teman-teman, gunung meletus bukan karena Mbah Merijan berdoa, tetapi gunung Merapi meletus hakikat dari Allah, tapi sababiahnya adalah masih banyak orang yang tertunduk khusyuk berdoa kepada Allah. Tetapi kemudian Allah menegur kesombongan manusia. Gempa tektonik kembali melanda Aceh, entah berapa ribu nyawa melayang, entah berapa miliar kerugian negara. Belum kering air mata di Yogyakarta, Allah kembali mengirimkan adab kepada bangsa ini. Lumpur keluar di Sidoarjo, Porong. Di sini ada orang Surabaya, are Surabaya. Camkan oleh Anda wahai para generasi bang-bang wetan. Surabaya itu terkenal dengan bang-bang wetan. Satu peristiwa dialektika alam ini tidak terlepas dari hakikat alam itu sendiri. Orang sering berkata, ini sebabnya karena A, B karena C melahirkan D. Mereka lupa bahwa sabab dan musabab diciptakan musabab Allah Jalla Jalaluh. Yang sampai hari ini di Porong satu hari entah berapa ribu kubik lumpur keluar dari perut bumi ini. Kalau sekiranya daerah Sidoarjo seperti kontur tanahnya seperti di Jawa Barat, saya yakin Sidoarjo sudah tenggelam larut. Selesai, belum selesai Porong, Allah kembali menghukum negeri ini. Peristiwa pangan darat. Cipatujah, Cikalong, Allah hantam kembali dengan tsunami. Belum selesai Pangandaran dengan tsunami, Allah menghentakkan bumi Indonesia ini dengan peristiwa banjir di Jakarta, peristiwa jatuhnya kapal, peristiwa tenggelamnya kapal air. Kembali disusul tabrakan kereta, kembali disusul peristiwa-peristiwa besar di negeri ini. Belum lagi kita bicara angka kejahatan yang semakin meningkat. Kalau dulu saya tidak percaya ada anak dihamili orang tuanya, hari ini sudah terjadi di Republik ini. Di Republik yang 99% mayoritas Islam ada anak membunuh orang tua membunuh anak. Bahkan di Bandung sana terjadi seorang ibu rumah tangga berpendidikan S1, berkerudung berjilbab putih, membunuh dengan tega 3 orang anak sekaligus dibunuh. Jilid peristiwa Indonesia tidak pernah berhenti. Aneh, para pejabat, para petinggi di negeri ini, para tokoh-tokoh di negeri ini, para pemimpin-pemimpin di negeri ini bicara seenaknya dewe di TV. Saudara-saudara, karena sekarang banyak bencana, maka rakyat harus sesegera mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada yang di atas. Tsunami serahkan kepada yang di atas, gempa tektonik serahkan kepada yang di atas, kapal jatuh serahkan kepada yang di atas, banjir bandang serahkan kepada yang di atas. Ini yang di atas ini manuk cangkuri lengopo jepate. Loh kok mulutnya malu menyebut Allah saja malu. Terakhir di Istiqlal ada peristiwa nasional diliput berbagai TV dan media. Zikir bersama, doa bersama, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, pemimpin nasional, hadir semua ratusan ribu massa di Istiqlal. Begitu selesai acara zikir bersama, sang juru presiden Senopati Andi Malarangeng ditanya wartawan, Bang Andi, apakah ini acara upacara tobat nasional? Andi langsung dengan sombongnya menjawab, ini bukan tobat, ini sekedar acara berdoa. Bayangkan mengaku bersama
salah kepada Allah saja sudah malu di negeri kita ini yang konon mayoritas Islam. Kalau Allah saja sudah bisa ditipu, Allah saja sudah bisa dibohongi, Allah saja sudah dibelakangi, apalagi kita semua, apalagi rakyatnya, apalagi para umatnya. Kalau orang sudah berani berbohong kepada Allah, apalagi berbohong kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian para santri. Saya mengilustrasikan kita semua, negeri ini semua. Dalam bahasa Sunda saya sering berbicara di mana-mana. Satu saat saya ketemu orang di jalan Tasikmalaya, di jalan Marta Dinata, ada orang sedang berjalan. Saya tanya, mau kemana? Enggak tahu. Mau kemana? Enggak tahu. Ini, mau ke utara atau mau ke selatan? Lawang saya nggak tahu utara dan selatan kok. Cek orang Sunda, kalau orang sudah tidak tahu mana utara, mana selatan, kemana mereka akan menuju. Fa'aina tadhabun, Allah bertanya di dalam Al-Quran. Jadi situasi bangsa kita saat ini, rakyat kita saat ini sedang ning. Bukan Nana Ratna Komalasari. Sedang linglung, sedang pikun. Orang sudah tidak tahu kemana menuju. Jangankan menuju ke utara, jangankan menuju ke selatan, lawang utara selatannya saja tidak tahu kok. Orang dalam kegelapan sudah tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Kakinya saling tengkas, kakinya saling injak, saling sikut, saling hantam. Dalam kegelapan orang bisa berbuat apa saja. Dalam kegelapan orang tidak bisa membedakan mana mujahid, mana bukan mujahid, mana pejuang, mana pahlawan, mana pengkhianat. Karena dalam gelap. Hadirin rahimakumullah, ketika kegelapan bangsa ini ditambah dan terpuruknya keadaan situasi gelap ini, saya sangat mengerti. Adik-adik sudah bisa datang ke pesantren pun alhamdulillah. Saya tidak bisa ngebayangkan imam saya, kiai Haji Mansur. Saya baca Republika, saya baca Kompas, saya baca Pikiran Rakyat. 1 bulan yang lalu harga gabah kering dengan kadar air 0,5% di Cianjur dari Rp275 anjlok ke angka Rp180. Di Kerawang turun drastis, di Indramayu turun drastis, di Subang turun drastis. Sementara harga pupuk tetap naik. Kalau harga pupuk 1 kilo sudah 2.000 lebih, kenapa gabah kering 1 kilo hanya 100 sampai 200 perak? Ini tidak rasional ekonomi pertanian kita. Saya bisa bayangkan adik-adik datang ke pesantren kembali setelah libur. Saya yakin adik-adik datang ke sini diiringi oleh isak dan air mata orang tua kalian untuk sampai ke Miftahul Huda ini. Semoga air mata orang tuamu, semoga keringat besar, keringat kecil, daya dan upaya orang tuamu sekalian Allah catat menjadi amalan surga. Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Allah berikan pahala kepada mereka dan Allah membuka mata hati mereka dengan cahaya Rahman dan Rahimnya Allah. Amin. Loh, kok Famita jadi puitis? Aku sekarang lagi gemar baca puisi, tapi bukan puisi cinta. Terus loh, kenapa bengong? Loh, mak jentik piye? Ana saking Jawa toh? Ana saking Jawa para santri? Panjenengan kabeh ngertos basa Jawa? Untung tidak mengerti, aku bicara salah pun tidak ketahuan. Terus kepengen makan? Beres acara ini kita makan bersama. Amin. Saya traktir kalian semua dengan 1 batang mie 1 orang insya Allah. Ketika situasi sedang goncang, ketika kita sudah tidak lagi mampu mencahayai, memberikan penerangan dan penjelasan kepada siapapun di negeri ini, koran, TV sudah tidak bisa dipercaya. Saya sakit ketika Abdullah Gimnastiar dihujat di TV.
Saya tidak kenal baik dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya bukan kawan dekat beliau, tapi dia adalah saudara seakidah, seagama denganku, saudara satu bangsa dan negeri di negeri republik yang menghormati asas demokrasi konon katanya. Begitu Gimnastiar, padahal beliau melakukan sesuatu yang benar menurut syara, dihujat oleh koran, dihujat oleh TV, diparodikan, dipelesetkan di mana-mana. Ini penghinaan terhadap syariat menurut saya. Tidak perlu Allahu Akbar. Ini perlu perenungan. Loh, kalau kiai berbuat benar saja sudah dilecehkan, apalagi satu ketika Ustadz Kiai Mubalik berbuat salah, pasti didemo, diunjuk rasa. Loh, kan Ustadz juga menuso, Mubalik juga menuso. Apalagi saya bukan kiai, saya santri Kiai Acep Mausul sampai akhir hidup saya. Saya santri, saya hanya seorang seniman panggung. Saya dikiaikan karena diundang, saya disebut Al-Mukarram karena ada panggung, karena ada koran, karena ada iklan, karena rekayasa sosial, karena rekayasa situasi dan kondisi menghendaki saya tampil di panggung, berbicara disebut kiai. Tetapi sesungguhnya aku bukanlah ulama, aku bukanlah kiai, tapi aku pembela dan pecinta para ulama dan kiai seumur hidup. Jadi ketika Abdullah Gimnastiar dihujat di mana-mana, saya protes, media sudah tidak adil. Anda perlu tahu para santri satu ketika jadi ulama. Zainuddin MZ diangkat oleh SCTV. Dahsyat bagaikan roket. Begitu muncul dalam 1, 2, 3 tahun karena TV adalah pemilik modal. Pemilik modal adalah sejumlah iklan dan orang-orang kaya. Begitu tidak suka dengan sikap tegasnya Zainuddin, orang-orang yang punya modal di TV menghancurkan reputasi Zainuddin, terjerumus ke dalam satu situasi yang diciptakan oleh mereka. Pak Agim pun demikian, direkayasa oleh TV, dihancurkan. Satu ketika Ustadz Jeffrey Bohori akan diturunkan kembali oleh SCTP. Karena SCTP bukan Al-Hadis, SCTP bukan Al-Quran, SCTP bukan pemihak kebenaran, SCTP bukan penyampai cahaya Allah. SCTP adalah industri, dan industri adalah kapitalis, dan setiap kapitalisme sesuatu yang melawan kebenaran. Setuju? Oleh karena itu Anda esok lusa, Alek, satu ketika aku berdoa kepada Allah, satu ketika ada santri Miftahul Huda punya stasiun TV sendiri, satu ketika ada santri Miftahul Huda memimpin negeri ini, memimpin rakyat ini, amin. Ya Robbal, saya tertarik dengan dialektika budaya anak-anak santri, luar biasa. Kalian kapan ngapalinnya lagu enderarah begitu? Ini Arab Mekah apa Arab Krukut? Tapi luar biasa, subhanallah. Amin ya Rabbal. Terus, masih sanggup? 5 menit lagi. Ekonomi sedang rusak, moral sedang degradasi, situasi bangsa sedang tidak menentu, orang kemana menuju sudah tidak lagi ada arah yang memandu, tidak ada kompas panduan kita. Maka Allah bertanya, fa'aina tadhabun, kemana engkau akan menuju? Ke utarakah engkau? Ke selatankah engkau? Kalau engkau mau menuju ke utara boleh, kalau kau menuju ke selatan boleh, kau menuju ke kutub utara silahkan, ke timur boleh, ke barat boleh. Sepanjang timur, barat, utara, selatan dikendalikan oleh cahaya Al-Quran, oleh cahaya Al-Hadis, oleh cahaya pesantren, oleh cahaya para ulama, oleh cahaya para mujahid. Tempuhlah semua ruang dan arah ini, amin. Loh, Pak Kiai, Pak Ustadz tadi ngomong arah-arah, begitu apa maksudnya? Ya begitu maksudnya. Pak Kiai Haji Asep Mausul satu ketika tampil dengan saya pakai beduk. Orang bertanya, itu Pak Miftah, Pak Kiai Haji Asep maksudnya apa ceramah pakai beduk? Ya begitu maksudnya. Maksudnya ya ceramah. Tujuannya ya ceramah. Loh, kok begitu? Ya begitu. Cuman karena otak orang Indonesia ini sudah rusak, sudah biasa berpikir ada udang di balik. Ini yang merusak Indonesia.
Ini batu, bukan saya cari udang. Ini batu, bukan ini saya cari udang. Loh, kalau sudah begitu nggak bakal ketemu, nggak matching gitu loh. Aing lain ku masih hari pensantri ya. Apal perentil kene. Yang saya maksud menikah kedua itu insya Allah dengan Gita Kade. Loh, kemarin telepon Gita ke saya. My dear, I'm very longing to you. Yes, I'm long to you. Oh, serius saya. Saya ketemu di pengajian, ketemu Gita. Saya sudah senyum-senyum, sudah pakai mesem, semar mesem. Sudah pakai baca palam maro'ainahu akbar, nahu waqatna aidiyahun. Wah, ternyata khasiatnya begitu ketemu kita nggak nanya, alhamdulillah. Celoko, son, celoko. Wes, tak sambungkan lagi, boleh? Boleh? Karena Indonesia sudah biasa berpikir ada udang di balik. Kita tidak pernah belajar tentang keikhlasan. Indonesia ini nggak pernah belajar tentang keikhlasan. Selalu berpikir ada udang di balik. Makanya ketika ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada kenyataannya di negeri kita, di masyarakat kita, yang terjadi laqad kana lakum fi Joko Tingkir uswatun hasanah. Nah, ini bukti. Loh, jenengan kalau nggak percaya, besok pulang kampung ke Subang, undang saya ceramah malam Minggu jam 7:30 malam, sebelah lapangan kau undang Inul, jamnya sama. Banyak mana mustame ke saya atau ke Inul? Laqad kana lakum fi Inul uswatun hasanah. Ini fakta. Saya ceramah berjam-jam sampai berbusa-busa. Sekalipun saya tahu kondisi panitia amploknya semakin menipis. Maksud kulone pun ojo ngarep-ngarep tuku duit. Tekoning kene ngalap berkah. Gitu. Kulone pun tekoning kene ojo tuku duit. Kulo